Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puja dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghambahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju peradaban hidup yang modern. Perkenankanlah saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan topik yang berjudul adab bertetangga beserta hikmahnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Umat Islam diperintahkan untuk menjaga hubungan baik antara sesama, termasuk dengan tetangga, sebab sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Dan tetangga merupakan orang terdekat setelah keluarga yang dapat memberikan kita pertolongan dengan segala ketika seseorang membutuhkannya. Namun dengan kehidupan yang semakin individualis, saat ini banyak tetangga yang tidak saling mengenal, bermusuhan, atau malah mengumbar aib. Ini tentunya bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 36 yang artinya, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, serta tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Quran Surah An-Nisa ayat 36. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dihimpun dari berbagai sumber, berikut ini adalah sejumlah adab bertetangga yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu menghormati dan berbuat baik. Kehidupan bertetangga menjadi perhatian penting dalam Islam. Dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Memuliakan tetangga ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan menunjukkan kepedulian terhadap kondisi tetangga yang kurang beruntung. Ketika seseorang memiliki rezeki yang lebih, tidak ada salahnya untuk membagikannya dengan tetangganya. Dan ketika diberi sesuatu oleh tetangga, seseorang tidak boleh meremehkannya meskipun jumlah pemberiannya sedikit. Ini merupakan bentuk penghormatan atas kerendahan hatinya. Wahai para wanita muslimah, janganlah ada seseorang tetangga yang meremehkan hadiah tetangganya meskipun kikil. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, yang selanjutnya itu adab dalam bertetangga, tidak mengganggu tetangga. Mengutip buku adab Muslim sehari semalam, tulisan Al-Hismul Ilmi Bimaddaril Wadhan. Muslim yang bijak seharusnya tidak melakukan tindakan yang bisa mengganggu kenyamanan tetangga. Misalnya dengan menyalakan radio atau televisi dengan keras, membuang sampah di rumahnya, menutup jalanannya, dan lain sebagainya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, tidaklah beriman. Siapa wahai Rasul? Tanya sahabat. Dia yang tidak memberi rasa aman bagi tetangganya dari gangguannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, yang terakhir itu adab yang mesti kita terapkan dalam bertetangga,
yaitu menjenguk di saat sakit. Ketenangan hati merupakan salah satu kunci kesembuhan. Jika seseorang yang sedang sakit dijenguk dan didoakan oleh kawan atau tetangganya, maka hatinya akan tentram. Pada akhirnya, ini akan membantu proses penyembuhannya. Oleh sebab itu, jika ada tetangga yang sakit, hendaknya kita menengoknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang menjenguk saudaranya yang muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan surga, sehingga dia duduk. Apabila sudah duduk, maka diturunkanlah kepadanya rahmat dan deras. Apabila menjenguknya di pagi hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar mendapat rahmat hingga waktu sore tiba. Apabila menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad dengan sanad sahih. Ramai sungguh di hari raya, sungguh segar air kelapa. Salam undur dari saya, kapan-kapan moga berjumpa. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wa hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.